Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan mempresentasikan teori uses and gratification dengan perkenalkan nama saya Andika Bintang Ramadan dengan NIM 2496122. Dan saya Muhammad Irfan Robani Wibowo 24964154. Dan saya Firas Arihana Aji dengan NIM 24964135. Baik, jadi kita akan jadi ini anggota kelompoknya dan saya akan menjelaskan pendahuluan. Pendahuluannya, di era digital saat ini, masyarakat hidup berdampingan dengan media dalam berbagai bentuk mulai dari televisi, radio, media cetak, hingga media sosial dan platform streaming. Setiap individu memiliki alasan berbeda dalam mengakses media. Ada yang mencari hiburan, mendapatkan informasi, bahkan hanya sekedar merasa terhubung dengan orang lain. Pertanyaannya, mengapa kita memilih media tertentu dan apa yang sebenarnya kita harapkan darinya? Pertanyaan ini dijawab oleh teori uses and gratification UNG berbeda dengan teori komunikasi massa yang memandang audiens sebagai penerima pasif. Teori ini melihat individu sebagai pihak aktif yang secara sadar memilih media berdasarkan kebutuhan dan tujuan pribadi. Dalam konteks ini, media tidak memengaruhi audiens secara pihak, melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial tertentu. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pilihan media yang begitu luas, memahami motivasi di balik penggunaan media menjadi semakin penting baik dalam bidang komunikasi, pemasaran, pendidikan, maupun riset sosial. Teori UNG memberikan kerangka teoritis yang tepat untuk menjelaskan fenomena ini, termasuk dalam konteks penggunaan media sosial seperti TikTok oleh generasi muda yang akan dibahas dalam studi kasus pada presentasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Mas Firas. Penjelasan. Herbert Blumer dan Elihu Katz adalah orang pertama yang mengenalkan teori ini. Teori uses dan gratification atau kegunaan dan kepuasan ini diperkenalkan pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses on Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research. Teori uses and gratification mengatakan bahwa media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, penggunaan media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, dari uses dan gratification mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Teori uses and gratification atau teori penggunaan dan kepuasan menjadi penting dalam studi komunikasi massa. Teori ini menggagas pemikiran bahwa individu menyebabkan audiensi mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda yang disebabkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda di antara individu audiensi. Teori use and gratification memiliki fokus perhatian pada audiensi sebagai konsumen media massa dan bukan pada peran yang disampaikan. Teori ini menilai bahwa audiensi dalam menggunakan media berorientasi pada tujuan, bersifat aktif sekaligus diskriminatif. Audiensi dinilai paham mengenai kebutuhan mereka serta bertanggung jawab terhadap pilihan media yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Teori ini menjelaskan mengenai waktu dan bagaimana audiensi sebagai konsumen media menjadi lebih aktif atau kurang aktif dalam penggunaan media, serta akibat atau konsekuensi dan penggunaan media tersebut. Ya, saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasusnya. Penelitian dilakukan di
3 SD di Kota Jambi dengan 130 guru sebagai responden. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan TIK dalam pembelajaran dipengaruhi oleh 3 kebutuhan dalam teori uses and gravitation, kognitif, efektif, dan sosial. Guru menggunakan TIK untuk mencari informasi, menyampaikan materi secara menarik, dan berinteraksi dengan sesama guru. Pendekatan ini terbukti efektif dan meningkatkan hasil pembelajaran. Hasil penggunaan teknologi informasi dan komunikasi proses pembelajaran di sekolah dasar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menarik minat peserta didik dalam belajar. Selain itu juga, dengan membantunya TIK, guru dapat lebih mudah menyampaikan bahan ajar serta dapat dipahami dan diterima oleh peserta didik. Nah, untuk kesimpulannya dari studi kasus yang dibahas, bisa disimpulkan bahwa guru menggunakan TIK karena memang dibutuhkan sesuai tujuannya, mudah dari cari informasi, menyampaikan materi dengan lebih menarik untuk berkomunikasi. Hal ini memang sejalan dengan teori uses and gravitation yang bilang kalau orang pilih media sesuai kebutuhan mereka. Jadi teknologi itu bukan sekedar alat, tapi juga jadi solusi buat mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Oke, udah Mas Ramadan. Baik, itu dari kelompok kita. Sekian, terima kasih.